Di sebuah rumah sederhana di Brandon, Mississippi, seorang remaja bernama Carly Madison Gregg tumbuh bersama ibunya, Ashley Smiley, dan ayah tirinya, Heath. Dari luar, keluarga ini terlihat normal. Ashley adalah seorang ibu yang penuh perhatian, dikenal hangat di lingkungannya. Heath, pria yang ramah dan pekerja keras, berusaha membangun rumah tangga yang damai setelah menikahi Ashley. Namun di balik ketenangan rumah itu, ada seorang remaja yang hidup dengan badai di dalam dirinya. Carly, yang masih berusia belasan tahun, sudah lama berjuang dengan perasaan gelisah, kecemasan, bahkan bisikan yang hanya terdengar olehnya. Ia kerap merasa terasing di dunia yang seharusnya memberinya kenyamanan. Carly bukan gadis biasa. Di sekolah, ia dikenal cerdas tapi tertutup. Beberapa guru menyadari betapa tajam otaknya, namun mereka juga melihat sorot mata yang penuh beban. Sejak kecil, ia sudah menjalani perawatan kesehatan mental. Obat-obatan psikiatri menjadi bagian dari hidupnya, tapi efek sampingnya membuatnya semakin rapuh. Di luar, Carly tampak hanya remaja biasa yang sedang mencari jati diri. Tapi di balik pintu kamarnya, ia menyimpan rahasia yang kelak akan mengubah hidup seluruh keluarganya. Masa remaja Carly tidak berjalan mulus. Ia mulai memberontak terhadap aturan rumah. Ibunya, Ashley, berusaha keras menjadi sosok yang tegas namun penuh kasih. Ia ingin Carly tumbuh menjadi gadis yang kuat dan bertanggung jawab. Tapi Carly merasa setiap aturan adalah penjara. Rahasia itu mulai terbongkar ketika Ashley menemukan barang-barang tersembunyi milik putrinya. Di bawah kasur, di laci yang dikunci, Ashley mendapati vape pen, marihuana, dan bahkan sebuah telepon burner yang Carly gunakan untuk menjalani kehidupan ganda yang tak diketahui siapapun. Bagi Ashley, ini adalah alarm bahaya. Ia merasa putrinya melangkah terlalu jauh, terjebak dalam dunia yang bisa menghancurkan masa depannya. Ia marah, kecewa, dan takut. Maka ia mencoba mengambil kendali, mengatur lebih ketat pergaulan Carly, memutus aksesnya pada barang-barang terlarang, bahkan mengancam akan melibatkan pihak berwenang jika Carly tidak berubah. Bagi Carly, tindakan itu terasa seperti pengkhianatan. Ia melihat ibunya bukan lagi pelindung, tapi musuh. Dalam pikirannya yang kacau, rasa cinta berubah menjadi kebencian yang membara. Bisikan dalam kepalanya makin sering datang, seolah mendorongnya ke arah yang lebih gelap. Hubungan ibu dan anak itu makin memburuk. Pertengkaran kecil berubah menjadi ledakan besar. Ashley tetap berusaha mengendalikan keadaan, tapi semakin ia berusaha, semakin Carly merasa tertekan. Di titik itu, sesuatu mulai retak. Batas antara kewarasan dan dorongan berbahaya kian tipis. Tanggal 19 Maret tahun 2024, hari itu akan tercatat selamanya dalam sejarah kecil sebuah rumah tangga dan dalam catatan kelam True Crime America. Pagi itu tampak biasa. Ashley beraktivitas seperti ibu rumah tangga lainnya, sementara Carly menyimpan amarah dalam diam. Tapi di dalam kamar, Carly sudah membuat keputusan yang tak masuk akal. Ia tahu di rumah itu ada sebuah senpi milik keluarganya. Senjata yang seharusnya menjadi alat perlindungan justru berubah menjadi alat penghancur. Ketika hari berjalan, ketegangan semakin terasa. Pada sore menuju malam, Carly mengambil senjata itu. Suara bisikan dalam kepalanya kian keras. Baginya, hanya ada satu cara untuk lepas dari cengkraman ibunya: menghapus sumber tekanan itu selamanya. Ashley tidak pernah menyangka putrinya sendiri akan menjadi ancaman. Saat itulah, Carly mengangkat senjata dan menembak. Peluru menembus tubuh Ashley, dan dalam sekejap,
Rumah yang dulu penuh kehidupan berubah menjadi tempat kematian. Setelah Ashley tumbang, Carly mengirim pesan kepada ayah tirinya menanyakan kapan pulang dengan menggunakan ponsel milik ibunya. Lalu setelah itu, dia bersantai di dapur, seolah-olah apa yang baru saja dia lakukan tidak pernah terjadi. Carly begitu tenang. Ia tidak berlari ataupun menjerit meminta pertolongan. Ia justru memfoto tubuh ibunya yang tidak bernyawa, lalu mengirimkannya kepada salah seorang teman. Seolah peristiwa itu bukan tragedi, melainkan sesuatu yang ingin ia pamerkan. Heath yang menerima pesan dari ponsel istrinya pun pulang, namun dia dikejutkan dengan todongan senjata oleh putri tirinya. Untung saja Heath berhasil menghindar. Setelah itu, Carly pun melarikan diri. Ia begitu syok melihat tubuh istrinya yang begitu mengenaskan. Dengan berurai air mata, Heath pun menelepon 911. Sungguh, hari itu adalah hari yang begitu gelap baginya. Ia kehilangan istri tercintanya di tangan putrinya sendiri. Berita itu dengan cepat menyebar. Polisi datang, ambulans membawa Heath ke rumah sakit. Ashley sudah tidak bisa diselamatkan. Rumah itu kini menjadi lokasi penyelidikan penuh garis polisi kuning. Carly dibawa dengan tangan terikat. Bagi petugas, sulit membayangkan seorang remaja perempuan mampu melakukan penghilangan nyawa sedingin itu. Namun, bukti terlalu jelas. Sidik jari, senjata, dan kesaksian ayah tirinya membuat semuanya terang benderang. Kota kecil Brandon terkejut. Tetangga-tetangga yang mengenal Ashley sebagai sosok ramah tidak bisa menerima kenyataan bahwa putrinya sendiri yang merenggut nyawanya. Media mulai meliput. Nama Carly Madison Gregg terpampang di berita nasional menjadi wajah baru dari sebuah kejahatan remaja yang mengguncang Amerika. Di ruang pengadilan, Carly dihadapkan sebagai orang dewasa meskipun usianya masih belasan. Jaksa penuntut menyajikan bukti, motif senjata, kondisi TKP, hingga kesaksian Heath. Mereka menggambarkan Carly sebagai remaja berbahaya, kejam, dan penuh kebencian. Namun tim pembela berusaha menunjukkan sisi lain. Carly adalah anak yang sakit, korban dari kondisi mental serius sejak kecil. Ia didiagnosis memiliki gangguan mood, kecemasan parah, bahkan mendengar bisikan-bisikan dalam kepalanya. Mereka menyebut obat-obatan yang ia konsumsi mempengaruhi pikirannya, dan tekanan dari sang ibu hanya memperburuk situasi. Pengadilan berubah menjadi drama besar. Media menyorot setiap detail, publik terbelah antara simpati dan kemarahan. Ada yang menganggap Carly monster, ada pula yang melihatnya sebagai korban sistem kesehatan mental yang gagal. Carly sempat ditawari perjanjian pembelaan dengan hukuman 40 tahun penjara, tapi ia menolak. Ia memilih melawan dakwaan, berharap bisa membuktikan bahwa ia bukan sepenuhnya bersalah. Namun keputusan itu justru mengunci nasibnya. Akhirnya, juri menyatakan Carly bersalah atas penghilangan nyawa tingkat pertama terhadap ibunya, percobaan penghilangan nyawa terhadap ayah tirinya, serta upaya menghilangkan bukti. Hakim menjatuhkan vonis penjara seumur hidup tanpa kemungkinan bebas bersyarat. Kini Carly menjalani hari-harinya di balik jeruji. Dari seorang remaja dengan masa depan terbuka, ia berubah menjadi tahanan yang hidup dalam penyesalan dan kehampaan. Setiap hari di penjara adalah pengingat bahwa satu peluru telah menghapus segalanya, keluarganya, kebebasannya, dan sisa hidupnya. Bagi Heath, ayah tirinya yang selamat, luka fisik bisa sembuh, tapi luka batin tidak. Ia kehilangan istri sekaligus menyaksikan anak tiri yang ia rawat berubah menjadi seorang penghilang nyawa. Bagi masyarakat,
Kasus ini menjadi peringatan betapa rapuhnya garis antara remaja biasa dan pelaku kejahatan mengerikan. Pertanyaan masih menggantung, apakah Carly benar-benar kejam atau hanya korban dari sakit jiwa dan situasi yang salah? Kisah Carly Madison Gregg bukan hanya tentang seorang remaja yang menghilangkan nyawa ibunya sendiri. Ini adalah kisah tentang tekanan, kesehatan mental yang diabaikan, konflik keluarga, dan sebuah tragedi yang tidak bisa diputar ulang. Di balik jeruji, Carly mungkin masih mendengar suara-suara dalam kepalanya. Suara ibunya, suara ayah tirinya, atau mungkin bisikan yang dulu mendorongnya menarik pelatuk. Semua itu akan menghantuinya sepanjang hidup. Dan di dunia luar, nama Carly akan selalu diingat bukan sebagai seorang gadis biasa dari Mississippi, tapi sebagai remaja yang menorehkan noda kelam dalam sejarah True Crime Amerika. Aku Lady Magnifica, sampai jumpa lagi di kisah selanjutnya.